Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Hasana dengan NPM D1023047 jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Penerapan Sistem Pembayaran Non-Tunai Terhadap Aksesibilitas Pengunjung di Benteng Malboro, Kota Bengkulu. Sebelumnya, ucapan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Administrasi Negara, yaitu Bapak Muhammad Anggi Pratama, Esos MAP, dan Bapak Abdul Azizul Hakim, Esos MSI. Yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini berangkat dari keresahan masyarakat yang dimana destinasi wisata Benteng Malboro di Kota Bengkulu itu mulai menerapkan sistem pembayaran non-tunai tanpa adanya sistem pembayaran lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan pembayaran non-tunai masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Tidak semua pengunjung memiliki pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi pembayaran digital. Sebagian masyarakat masih terbiasa menggunakan uang tunai dalam melakukan transaksi pembayaran. Selain itu, keterbatasan jaringan internet dan gangguan sistem pembayaran, serta tidak semua pengunjung memiliki aplikasi pembayaran digital menjadi hambatan dalam penggunaan sistem pembayaran non-tunai. Berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat pengunjung yang mengalami kesulitan ketika melakukan pembayaran menggunakan QRIS akibat jaringan internet yang tidak stabil maupun keterbatasan saldo pada aplikasi pembayaran digital. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kenyamanan dan aksesibilitas pelayanan bagi pengunjung wisata. Nah, berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Dampak Penerapan Sistem Non-Tunai Terhadap Aksesibilitas Pengunjung di Benteng Malboro, Kota Bengkulu. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini, yaitu ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi sistem pembayaran non-tunai di Benteng Malboro, Bengkulu. Yang kedua, bagaimana dampak penerapan sistem pembayaran non-tunai terhadap aksesibilitas dan pengalaman pengunjung. Dan yang ketiga, bagaimana kendala yang dihadapi serta upaya pengelola dalam menjamin akses layanan pembayaran yang inklusif. Untuk tujuan penelitian juga ada 3, yaitu yang pertama, untuk menganalisis implementasi sistem pembayaran non-tunai di Benteng Malboro, Bengkulu. Yang kedua, untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak penerapan sistem pembayaran non-tunai terhadap aksesibilitas serta pengalaman pengunjung. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan pembayaran non-tunai serta menganalisis upaya pengelola dalam menjamin akses layanan inklusif. Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan acuan dalam membuat laporan penelitian ini, yaitu diantaranya penelitian dari Pamungkas dan Samsiah pada tahun 2023 tentang penggunaan aplikasi QRIS pembayaran non-tunai untuk meningkatkan transaksi penjualan outlet di wisata belanja jeans Cihampelas, Bandung. Yang kedua, dari Akbar pada tahun 2024 tentang pengaruh penerapan cashless payment QRIS terhadap keputusan pembelian pengunjung di Aloha Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dan yang ketiga, dari MUIS dan kawan-kawan pada tahun 2024 mengenai persepsi manfaat dan kepercayaan masyarakat terhadap kepuasan bertransaksi non-tunai menggunakan QRIS. Nah, dari penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu penelitian sebelumnya lebih fokus pada transaksi dan keputusan pembelian, sedangkan penelitian saya itu berfokus pada implementasi sistem pembayaran non-tunai terhadap aksesibilitas pelayanan pengunjung di destinasi wisata sejarah. Penerapan pembayaran non-tunai di Benteng Malboro merupakan bentuk inovasi pelayanan publik berbasis digital di sektor pariwisata. Dalam pelaksanaannya, sistem pembayaran non-tunai memberikan kemudahan transaksi, namun juga menimbulkan berbagai kendala aksesibilitas bagi sebagian pengunjung. Nah, pada penelitian ini menggunakan teori Serqual untuk menganalisis kualitas pelayanan pembayaran non-tunai. Yang pertama yaitu berdasarkan dimensi tangibles atau bentuk fisik, di mana dilihat dari kondisi fasilitas fisik, perlengkapan pelayanan dan teknologi yang digunakan dalam memberikan pelayanan pembayaran non-tunai di Benteng Malboro, Kota Bengkulu. Yang kedua yaitu reliability atau keandalan. Di sini yang diukur yaitu kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan prosedur. Yang ketiga yaitu responsiveness atau daya tanggap. Di sini dilihat dari ketersediaan dan kemampuan petugas dalam membantu pengunjung secara cepat. Yang keempat yaitu assurance atau jaminan, di mana dinilai bagaimana kemampuan petugas dalam memberikan rasa aman dan percaya kepada pengunjung. Yang terakhir yaitu empati, yaitu melihat bagaimana pelayanan yang diberikan atas rasa perhatian dan kepedulian petugas terhadap pengunjung di Benteng Malboro, Kota Bengkulu.
Pada penelitian saya kali ini, saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai sistem pembayaran non-tunai dan aksesibilitas pengunjung di Benteng Marlboro. Pendekatan kualitatif deskriptif dinilai sesuai karena penelitian ini ingin memperoleh data yang lebih mendalam mengenai pengalaman pengunjung dalam menggunakan pembayaran non-tunai, kualitas pelayanan yang diberikan petugas, serta hambatan-hambatan yang terjadi selama proses transaksi digital berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses pembayaran non-tunai di lokasi wisata Benteng Marlboro, Kota Bengkulu, kemudian mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai dampak penerapan pembayaran digital terhadap aksesibilitas pengunjung. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan pervasive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan. Menurut MZIR, pervasive sampling dilakukan dengan memilih informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, pengelola atau petugas yang terlibat langsung dalam pelayanan pembayaran non-tunai. Yang kedua, pengunjung yang pernah melakukan pembayaran non-tunai di Benteng Marlboro. Yang ketiga, informan yang bersedia memberikan informasi secara terbuka. Dan yang terakhir yaitu pengunjung yang memahami proses pelayanan pembayaran digitalisasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama itu reduksi data. Pada tahap ini, peneliti memilah data hasil observasi wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penerapan pembayaran non-tunai dan aksesibilitas pengunjung berdasarkan dimensi serkual. Lalu, data tersebut dijadikan dalam bentuk uraian naratif yang dikelompokkan berdasarkan dimensi serkual. Dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan, di mana hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dianalisis sebelumnya, dibuatlah kesimpulan dengan melihat keseluruhan data mengenai penerapan pembayaran non-tunai dan aktivitas pengunjung berdasarkan dimensi serkual. Dan dilakukan lagi pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Demikianlah presentasi laporan penelitian saya. Saya menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Semoga pembahasan dan penelitian saya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.